Bank of England memperingatkan Inggris akan jatuh ke dalam resesi panjang pada tahun ini. Warga makin terbelit utang dan mulai kehabisan tabungan. Ekonomi Inggris disebut memasuki jurang resesi ekonomi dan biaya hidup yang meningkat tajam dan memberikan tekanan keuangan terhadap masyarakat di negara tersebut. Negara ini kini juga disebut sedang menuju periode stagflasi. Bank of England telah memperingatkan Inggris akan jatuh ke dalam resesi karena menaikkan suku bunga terbesar dalam 27 tahun perekonomian diperkirakan menyusut dalam 3 bulan terakhir tahun ini dan terus menyusut hingga akhir 2023. Suku bunga naik menjadi 1,75% karena bank berjuang untuk membendung kenaikan harga dengan inflasi di mana sekarang ditetapkan untuk mencapai lebih dari 13%. Gubernur Andrew Bailey mengatakan dirinya tahu tekanan biaya hidup itu sulit, tetapi jika tidak menaikkan suku bunga itu akan menjadi lebih buruk. Alasan utama inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah adalah melonjaknya tiga energi didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah rumah tangga biasa akan membayar hampir 300 pound sterling atau sekitar Rp5.400.000 per bulan untuk energi mereka pada bulan Oktober, dan ini bank memperingatkan. Resesi yang diperkirakan akan menjadi penurunan terpanjang sejak 2008 ketika sistem perbankan Inggris menghadapi keruntuhan membawa pinjaman terhenti. Kemerosotan tidak akan sedalam 14 tahun yang lalu, tetapi mungkin berlangsung selama itu. Meningkatkan suku bunga adalah salah satu cara untuk mencoba dan mengendalikan inflasi karena menaikkan biaya pinjaman dan harus mendorong orang untuk meminjam dan membelanjakan lebih sedikit. Hal ini juga dapat mendorong orang untuk menabung lebih banyak lagi. Namun banyak rumah tangga akan diperas lebih lanjut mengikuti kenaikan suku bunga termasuk beberapa pemegang hipotek. Sekarang harga telah naik menjadi 1,75%. Pemilik rumah pada hipotek pelacak kas harus membayar sekitar 52 pound sterling lebih sebulan. Orang-orang di hipotek tingkat variabel standar akan melihat peningkatan 59 pound sterling. Ini berarti penegak hipotek pelacak dapat membayar sekitar 167 pound sterling lebih banyak sebulan dibandingkan dengan pra-Desember 2021. Dengan pemegang hipotek variabel membayar hingga 1.302 pound sterling lebih banyak. Suku bunga telah naik 6 kali berturut-turut sejak April tahun lalu. Suku bunga yang lebih tinggi juga berarti biaya lebih tinggi untuk hal-hal seperti kartu kredit, pinjaman bank, dan pinjaman mobil. Ini adalah sirine peringatan yang paling menusuk yang dibunyikan oleh Bank of England. Mengumumkan kenaikan suku bunga terbesar dalam lebih dan seperempat abad dalam upaya untuk meredam puncak inflasi yang lebih tinggi dari 13% yang luar biasa adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bank of England. Tapi prediksi resesi selama krisis keuangan besar dan sedalam terlihat di awal tahun 90-an, itulah kejutan besar di sini. Ini adalah resesi penuh lemak yang tepat pada saat yang sama dengan tingkat inflasi yang diperkirakan akan mencapai level tertinggi 42 tahun ini. Ini adalah contoh buku teks dari kombinasi ekonomi yang stagnan dan inflasi yang tinggi. Tagihan energi telah meningkat tajam tahun ini, menekan pendapatan rumah tangga dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi lebih lambat. Potensi masalah pasokan gas telah menyebabkan melonjaknya harga grosir yang telah menyebabkan perusahaan energi membebankan biaya tersebut ke pedalaman dorongan tagihan energi rumah tangga dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank memperingatkan pertumbuhan ekonomi Inggris sudah terlambat. Kenaikan terbaru dalam harga gas telah menyebabkan penurunan signifikan lainnya dalam prospek Inggris dan seluruh Eropa. Tingkat inflasi diperkirakan akan tetap pada tingkat yang sangat tinggi sepanjang sebagian besar tahun depan, kata Bank Dunia. Pada akhirnya akan kembali ke peringkat 2% bank dan tahun berikutnya. Wakil Direktur Makroekonomi Nasr yang bernama Stephen Millard mengungkapkan ekonomi Inggris sedang menuju ke periode stagflasi dengan inflasi tinggi dan resesi memikul ekonomi secara bersamaan. Sekarang terserah kepada Komite Kebijakan Moneter untuk memastikan inflasi turun tahun depan dan konselor baru untuk mendukung rumah tangga yang paling terpengaruh oleh resesi dan tekanan biaya hidup. Dalam riset yang dilakukan National Institute of Economy and Social Research ditemukan bahwa rata-rata pendapatan nyata yang dapat dibelanjakan masyarakat Inggris akan turun 2,5% tahun ini. Kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana belanja rumah tangga juga diperkirakan akan berada 7% di bawah tingkat belanja sebelum COVID-19 hingga 2026. Riset tersebut menyebabkan rumah tangga yang hidup dari gaji ke gaji akan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 7 juta pada 2024. Ini termasuk 5,3 juta rumah tangga yang diperkirakan tak akan memiliki tabungan sama sekali. Peringatan resesi yang menurut Nasr dimulai pada kuartal ini dan akan berlanjut hingga awal 2023.
Ini adalah pengingat nyata dari tantangan Perdana Menteri baru yang akan dipilih untuk menggantikan Boris Johnson. Para ekonom mengatakan kedalaman krisis akan memaksa pemerintah untuk merespon, menyarankan tujuan ditetapkan dan diperlukan alih-alih pendekatan manajemen keuangan yang sudah dilakukan di masa lalu. Riset ini juga menandai perhitungan yang menunjukkan kesenjangan ekonomi antara London dan seluruh Inggris semakin melebar. Lembaga think tank menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat Inggris yang paling rentan untuk menghadapi inflasi harga konsumen yang diperkirakan naik 11% tahun ini. Lembaga ini pun melihat Bank of England menaikkan suku bunga menjadi 3% tahun depan untuk merespon inflasi. Pengangguran akan naik di atas 5% karena permintaan turun menuju proyeksi. Adapun dalam pertemuan bulan ini, Bank Sentral Inggris diperkirakan akan menaikkan suku bunga di level tertinggi tahun 95 di tengah resiko resesi ekonomi yang meningkat. Sekarang terserah kepada Komite Kebijakan Moneter untuk memastikan inflasi turun tahun depan dan konselir baru untuk mendukung rumah tangga yang paling terpengaruh oleh resesi dan tekanan biaya hidup. Bow yang telah menaikkan biaya pinjaman 5 kali sejak Desember mengatakan pada Juni akan bertindak tegas jika tekanan inflasi menjadi lebih persisten. Kondisi ini berpotensi memberi Komite Kebijakan Moneter untuk kasus tetap berpegang pada pergerakan suku bunga seperempat poin, terutama di tengah kondisi resesi. Namun tekanan pada Gubernur Andrew Bailey dan rekan-rekannya telah meningkat setelah kenaikan suku bunga besar oleh Federal Reserve Amerika Serikat, di mana Bank Sentral Eropa dan bank sentral lainnya melemah pound sterling yang dapat kembali mendorong inflasi. Sebuah jejak pendapat Reuters menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari 65 ekonom memperkirakan kenaikan 50 BPS. Meski demikian, sebagian memperkirakan BOE akan lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga. Tanda-tanda pelambatan ekonomi dunia berlipat ganda, di mana inflasi turun dalam data terbaru dan diperkirakan baru Bank Sentral pada hari Kamis kemungkinan akan menunjukkan inflasi turun tajam dalam waktu 2 dan 3 tahun. Dalam perkiraan terakhirnya pada Mei, BOE menempatkan target ekonomi Inggris tidak akan tumbuh hingga paling tidak pada tahun 2025.